Masa lalu adalah masa untuk mengingat bahwa ini adalah seperti itu, sehingga kita harus tetap di dalam keberadaan yang bersedia untuk memeriksa hati, pikiran, serta hidup kita agar semakin dekat kepada-Nya. Dengan demikian, mari kita memulai kebaktian ini dengan merendahkan hati kita di hadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam saat ini. Dalam kerendahan hati kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin menghayati sengsara-Mu. Semoga kami mendapati rahmat-Mu. Ya Yesus, umat Tuhan, mari kita naikkan pujian ini ingin menghayati secara hati. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Berkuasa yang kehendaki ialah supaya Engkau membuka belenggu-belenggu talimu dan melepaskan tali-taliku, supaya Engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap supaya Engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila Engkau melihat orang terancam, supaya Engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami adalah hidup tanah dan akan kembali menjadi hidup tanah.
namun kasih karunia-Mu kepada kami sungguh nyata. Kami yang seharusnya mati dan dihukum karena dosa, telah Engkau selamatkan melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Sekarang kami setuju untuk menyadari dan mengakui segala dosa kami kepada-Mu, sehingga melalui kasih karunia-Mu kami dikuatkan untuk bertobat. Bantulah kami dalam perpanaan dan kerapuhan kami, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah jalan damai bagi kita. Hanya oleh darahnya kita selamat. Mari kita datang kepada Tuhan, kita rindu ikut Tuhan, dan mari kita naikkan pujian ikut saja. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Engkau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas masa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Terima Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan di dalam perikop hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah undang mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapa-Mu yang ada di tempat tersebut. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Demikian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima pengampunan dosa. Mari kita buka pintu hati kita, berikan tempat bagi datang Yesus, tutup hati kita, Yesus yang telah menanggung dosa kita. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian, adalah tempat bagi.
sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat? Hari inilah saatnya, hari Tuhan telah dekat. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami sering lalai dalam melaksanakan perbuatan. Jalan hidup kami sering serong dan berpaling dari kehendak. Kami lebih mementingkan keinginan daging daripada hidup di dalam ajaran. Ampunilah kami akan kesalahan dan kesalahan. Ya Tuhan, kasihilah kami yang berdosa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku akan dosa-dosa kami. Kami masih sering gagal dalam menjaga dan merawat ciptaan. Terkadang kami menyakiti hati sesama kami dan merusak kelestarian alam sekitar kami. Terkadang kami masih ingin mementingkan kepentingan diri sendiri dan jatuh dalam keserakahan. Kami terkadang lalai dalam menolong sesama kami yang membutuhkan. Ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, kasihilah kami yang berdosa. Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati dan pikiran kami. Tindakan dan ucapan kami sering mengecewakan. Terkadang kami kurang bersyukur atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Kekhawatiran dan ketakutan masih sering melanda jiwa kami. Terkadang kami melupakan bahwa jalan hidup kami senantiasa berada dalam penyertaan. Ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, kasihilah kami yang berdosa. Dengan merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu, kami datang untuk mengakui dosa-dosa kami dan memohon pengampunan dosa dari-Mu. Ampunilah kami, Tuhan. Dengarkan dan percayalah firman Allah janji tentang pengampunan dosa yang tertulis dalam Mazmur 86 ayat 7. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahal. Amin.
kita bersyukur dan bersukacita telah menerima pengampunan dosa. Mari kita respon pengampunan dosa ini dan sekaligus dengan sukacita kita menyambut firman Tuhan. Kita akan pujian dari Kitab Jemaat nomor 240.
Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaritakanlah suaramu bagaikan sang pengawal. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalan, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan nanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak meninggalkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat, dan membentangkan kain karung dan agung sebagai langit tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu keladiman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap buku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang dikatakan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian firman Tuhan. Salam jemaat terkasih. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu yang begitu juga teman Toso, kalau kita membaca Alkitab kita dengan seksama, ada beberapa katakanlah strategi menulis yang dipakai oleh penulis Alkitab untuk menyampaikan sesuatu makna dengan sederhana. Pertama, misalnya, ketika penulis itu membuat sesuatu arti atau makna itu dalam perubahan nama seseorang, misalnya Abram menjadi Abraham, Sarah menjadi Sarai, Yakub menjadi Israel. Itu ada perubahan nama dan ada makna tertentu. Kalau Abram itu hanya satu bangsa, Abraham itu berarti Abraham itu menjadi bapa segala bangsa. Itu dalam konteks perubahan nama. Yang kedua ada juga untuk mengenal satu tempat atau kejadian atau peristiwa, penulis Alkitab juga memakai atau menamakan tempat itu dengan apa yang terjadi di sini. Misalnya ketika kita mengenal ada namanya Mara. Kenapa disebutkan Mara? Karena di tempat itu orang Israel pernah bertengkar. Kemudian ada lagi nama tempat di kota Awa. Kenapa ada nama di kota Awa? Untuk mengenang kisah di tempat itu ada pernah kerakusan terjadi dengan orang Israel. Itu yang kedua.
ini yang paling sering penulis Alkitab banyak memakai simbol. Misalnya ada simbol pelangi, ada simbol sunat, ada simbol darah, ada simbol berita, ada simbol abu, dan ada simbol salib. Itu adalah simbol-simbol yang dipakai oleh penulis untuk menyampaikan pesannya. Misalnya pada malam hari ini kita masuk kepada khotbah Rabu. Kenapa bukan Rabu pelangi, bukan Rabu berita, Rabu garam, Rabu salib, tapi kenapa Rabu abu? Ini tentu mengacu kepada suatu tradisi di tengah-tengah orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi ketika mereka menerima kabar kita, hati mereka sedih, mereka mengekspresikan itu dengan sebuah tindakan simbolik, dengan merobek bajunya dan membuat abu dan meletakkan ke atas kepalanya. Itu misalnya bisa kita yang paling terkenal itu kisah Ayub ya. Dia meletakkan abu di atas kepalanya sebagai simbol kesedihan, sebagai simbol penyesalan. Dan ketika malam hari ini kita memasuki Rabu Abu, secara simbolik firman Tuhan ini akan mengajarkan kepada kita, mari Bapak ingat, sama seperti abu pada saat itu diletakkan di atas kepala, mari kita merenungkan malam hari ini bagaimana keberadaan hati kita, keberadaan hidup kita, sehingga dengan merenungkan itu maka akan ada penyesalan, dan setelah ada penyesalan maka akan ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itulah benang merah firman Tuhan pada saat ini, dan akan semakin dalam ketika kita masuk kepada nas kita dengan topik perkosaan Nasito. Saya ingin memulai dengan salah satu cerpen yang sangat terkenal yang ditulis oleh Kak Anadis. Mungkin Bapak ingat, saya percaya sudah pernah membacanya. Kalau belum nanti silakan dibaca. Judulnya Robohnya Surau Kami. Surau itu mengacu pada satu bangunan pada zaman Sintalok kita, teman saudara kita. Ceritanya seperti ini. Ada seorang kakek yang menjaga surau. Hari-hari dia selalu berada di surau ini. Pagi, siang, malam dia berada di surau ini. Dan dia hidup dari belas kasihan orang yang datang kepada dia di surau tersebut. Suatu saat kakek ini meninggal dan dia yakin bahwa dia akan masuk surga dengan ibadah yang dia lakukan. Karena dia setiap kali pikirannya hanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu yang selalu dia lakukan, karena itu dia yakin dia akan masuk surga. Tapi akhirnya dia masuk neraka. Dan akhirnya lagi di neraka itu dia bertemu dengan orang-orang yang sama dengan dia, orang-orang yang selalu memanggil Tuhan, orang-orang yang selalu giat beribadah, orang-orang yang selalu katakanlah menyembah kepada Tuhan. Dan melihat itu mereka heran, dan mereka berpikir keputusan Allah itu adalah salah, membuat mereka ke dalam neraka. Kemudian mereka menjumpai Allah untuk menyampaikan protes kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ada pertanyaan kepada mereka, kenapa kalian datang? Ya, karena kami menganggap tempat yang kau berikan kepada kami itu tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan. Apa rupanya yang kau lakukan di dunia? Apa pekerjaan? Pekerjaan saya adalah menjaga surau. Nah, ketika kau menjaga surau, apa yang kau lakukan? Saya setiap hari memanggil namamu. Saya setiap hari selalu berseru kepadamu. Saya tidak pernah tidak melupakan engkau. Kata, oh, bagus. Religiusitas, spiritualitas yang sangat bagus. Apakah engkau memiliki keluarga? Tidak. Saya tidak memiliki keluarga. Karena begitu, keluarga itu akan menghalangi saya untuk dekat kepada. Hati saya, pikiran saya hanya kepada. Luar biasa. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana asal? Asal saya dari Indonesia. Di mana itu Indonesia? Apakah itu negara yang dikatakan kaya raya itu benar? Apakah itu yang dikenal memiliki tambang mineral yang luar biasa itu benar sekali Tuhan? Apakah itu negara yang memiliki kekayaan keindahan alam yang luar biasa itu benar sekali Tuhan? Apakah itu di negara yang memiliki banyak tempat-tempat ibadah itu benar sekali Tuhan? Setiap saat, setiap tempat
banyak tempat yang memuji Engkau. Gereja ada, Kristen ada, masjid ada, semua ada di Indonesia. Luar biasa sekali Indonesia ini. Tapi pertanyaan saya, kalau engkau memiliki negara yang begitu baik, apakah hidupmu kaya manusia? Mulai berpikir, saya miskin Tuhan, karena bagi saya kekayaan itu tidak perlu. Cukup bagi saya tetap berada di surau untuk menjaga surau, memanggil dan memuliakan nama. Apakah menurutmu saya itu adalah Allah yang mau disembah? Apakah menurutmu saya memberikan kekayaan kepada Indonesia itu dan dirampas oleh orang lain yang mau bergunakan karena waktumu habis untuk menyembah dan memuliakan saya? Berpikir seperti ini. Setelah berpikir dalam-dalam, akhirnya dia bercerita cerpen ini, robohnya surah kami ini. Si kakek ini akhirnya memilih untuk bunuh diri karena dia tidak sanggup menerima kebenaran yang begitu pahit. Dan pesan dari cerpen ini sangat luar biasa, relevan dengan firman Tuhan pada saat ini. Ketika memang kadang-kadang ada dalam kehidupan kita yang menurut kita Allah itu patut disembah, dipuji, memang benar demikian, tetapi kita lupa memberi dampak pengaruh kepada orang lain. Itu yang terjadi di Yesaya 58. Secara latar belakang konteksnya kehidupan bangsa Israel pasca pembuangan di Babel. Mereka terjebak dalam ritual lama, misalnya puasa, sabat sunat, kepuluhan dan lain-lain. Inilah, apakah melakukan puasa itu salah? Apakah melakukan sabat sunat kepuluhan yang salah? Tidak salah. Tetapi bangsa Israel, mereka terjebak kepada sebuah ritual agama yang membuat mereka tidak berdampak kepada orang lain. Mereka berpikir seperti kakek cerpen robohnya surah kami itu, Allah itu adalah Allah yang mau untuk disembah. Allah itu adalah Allah yang mau untuk dipuji. Allah itu adalah Allah yang mau untuk dimuliakan. Padahal dalam teks kita diajarkan kepada kita, bukan. Jangan terjebak kepada model keberagaman yang seperti ini. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita berbangsa, inilah yang menjadi PR besar kita. Kita bangga disebutkan sebagai bangsa yang beragama, tetapi fakta berbicara, korupsi dan kemunafikan menjadi prestasi bangsa kita ini. Pada hari keagamaan begitu penuh, katakanlah gereja, masjid, pura, kelenteng, tetapi itu tidak berdampak secara sosial. Inilah yang dilakukan oleh Yesaya dalam persoalan teologis dalam nas ini. Ada kesalehan pribadi yang tidak berdampak kepada kesalehan sosial. Iman itu bagi orang Israel atau sebagian kita pada saat ini sama seperti ATM. Bapak Ina memiliki ATM. ATM itu bersifat privat. Hanya kita yang tahu PIN-nya, benar ya? Nah, siang Bapak kan untuk ATM dompetnya siapkan. Ibu tuh Ina untuk ini. Ibu tuh. Ina tahu pasangan kita PIN-nya. Alami untuk malam berdua jalan. Nggak dikasih tahu PIN ATM ini. Pengurus oleh masa dia akan ambil di kuliah kami kan. Tiba-tiba semua menunggu tiba-tiba. Soalnya kita ini kan pakai kita lewat semacam ini kan. Ada nih meredit dunia ini mau apa ini maka tahu perbuatan orang PIN. Oh, 5 tahun lewat ya. Terus bilang bodoh ini tambah saya susah. Mulai terjadi pelajaran makhluk ini keluar dari barang hampir jiwa. Masa perasaan tidak ada kesetaraan. Enggak tentu malah sama-sama orang sama kok kan kira-kira sama. Tapi untuk misalnya mas, kesalahan pribadi sama seperti tadi ada orang berpikir iman itu hanya menjadi diri kita pribadi. Tidak bisa orang lain memasuki. Iman itu tidak berdampak secara sosial. Padahal itu yang dikritiknya di saya kepada bangsa Israel dan juga kepada kita pada saat ini. Ini persoalannya. Karena itu mari kita lihat misalnya pertanyaan atau gugatan bangsa Israel kepada Allah. Mereka membuat pertanyaan mereka.
Mereka merasa sudah dekat kepada Tuhan dengan model beragama mereka, tetapi mereka heran. Dalam keheranan itu mereka bertanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak memudahkannya juga? Ini kan paradoks. Mereka merasa sudah dekat kepada Tuhan, mereka merasa sudah memuliakan Tuhan, tapi kenapa Tuhan seperti tidak memperhatikan kehidupan mereka? Dalam bahasa lain, dalam kehidupan kita, saya sudah rajin ke gereja, saya tidak pernah lupa mengikuti persekutuan, berdoa membaca firman, saya juga tidak pernah melupakan Tuhan, memberikan kewajiban-kewajiban di tengah-tengah jemaatku, saya juga tidak pernah melupakan itu. Tapi kenapa engkau Tuhan masih masuk si jalan? Kenapa kadang-kadang pertanyaan seperti itu? Kita berpikir ketaatan kita, kesalehan kita itu harus diganjar Tuhan dengan berkat yang daripada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka menggugat, mereka berpikir tindakan keputusan Allah itu tidak benar dalam hidup mereka. Apa yang diminta Tuhan? Berpuasa, mereka lakukan. Apa yang diminta Tuhan? Sunat, mereka lakukan. Mereka melakukan itu semua. Tetapi mereka berkata, kenapa engkau tidak memperhatikan? Engkau tidak memindahkan kami. Ada teologi yang salah di situ sebenarnya. Ada teologi yang salah yang berada dalam pikiran bangsa Israel yang pulang dari pembuangan itu. Sama seperti ketika mereka di pembuangan, mereka anggap itu sebagai hukuman Tuhan. Padahal sebenarnya bukan demikian. Bapak Ibu, secara sadar tidak sadar, mungkin saya tidak tahu. Kalau kita boleh membawa pertanyaan ini dalam hati kita, semoga tidak muncul pertanyaan ini. Kita merasa sudah berjasa di tengah-tengah jemaat kita. Kita sudah merasa maksimal memberi, berbuat, berpartisipasi di jemaat kita. Karena itu kita menggugat Tuhan. Kenapa kehidupan kami seperti ini saja? Kenapa kami sangat sakit? Kenapa ekonomi kami seperti masih di bawah? Kemudian apa jawabannya? Gugatan mereka dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya masalahnya bukan kepada Tuhan, tetapi masalahnya terletak kepada mereka, atau masalahnya terletak sebenarnya dalam kehidupan kita. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan tentang apa yang kita alami, tetapi ambil refleksi kenapa itu terjadi dalam hidup kita. Dan ini yang dikatakan Tuhan kepada mereka tentang gugatan mereka pada hari puasamu. Walaupun mereka berpuasa, walaupun mereka berdoa, walaupun mereka memberikan persembahan, walaupun mereka beribadah, mereka tetap mengurus urusan mereka. Mereka selalu mendesak-desak semua buruk mereka. Mereka berpuasa tapi sambil berbantah, berkelahi, memukul dengan tinju yang tidak semena-mena. Pun lain bungkus dengan isi. Bungkusnya mereka berpuasa, tapi hati mereka tidak berpuasa. Anggur siram sering sama kata abang bagi ini sandiwara. Kira-kira seperti ini. Belajar masih kok belum di mana pun. Hatamu masih kok, ukurmu menadi kok. Lain di mulut dan di hati. Di mulut cinta Tuhan, di hati cinta dunia dan Tuhan. Di mulut memuliakan Tuhan, tetapi tangannya berbuat jahat kepada orang lain. Mulutnya berseru kepada Tuhan, tetapi hatinya membenci dendam kepada orang lain. Oma membalik, Allah tidak mendengarkan mereka. Ternyata masalah bukan kepada Allah, masalah terletak kepada bangsa Israel itu sendiri. Mereka menderita karena mereka, kita menderita karena kita. Tidak pernah Allah menginginkan kita menderita. Alanya ini kita mau melihat sejenak bagaimana perbedaan puasa bangsa Israel dan puasa menurut Allah. Puasa untuk Israel ini, mereka mengumumkan hari ini, besok, minggu depan, bulan depan kita berpuasa ya. Puasa bagi mereka itu dilembaga. Bapak ini pertanyaan, ada puasa pada waktu pada ini? Ini kan sebenarnya kita kan puasa. Di Kristen ada puasa. Ada? Ya, ada ya namanya. Ada. Tapi bedanya kita tidak dilembaga. Puasa itu kepada pilihan pribadi kita. Tidak menjadi suatu hal yang harus kita pasangkan kepada orang lain. Kami juga sebagai setahun ada bersama teman-teman berdua puasa. Tapi itu pilihan pribadi. Tidak dilembagakan sama seperti yang lain.
pengumuman hari berpuasa. Minggu ini bulan ini kita berpuasa. Itu puasa Israel. Mereka menentukan kembali seperti kenapa atau di bacaan kita, mereka membuat muka mereka murah supaya mereka orang lain tahu mereka berpuasa. Ini dia. Mereka membentangkan kain karung dan aku sebagai dapat tidur. Dengan tidur di kain karung dan aku sebagai dapat tidur, orang tahu mereka itu berpuasa. Dan itulah dikritik oleh Tuhan kita Yesus di khotbah di bukit yang menjadi kristal kita. Kalau kau berpuasa, menyakiti kepalamu, cuci kamu, supaya jangan orang lain tahu kau berpuasa. Cukup hanya Allah saja yang tahu engkau berpuasa. Kira-kira seperti itu. Jadi kesalehan itu bukan untuk dipamerkan, tapi kesalehan itu walaupun menjadi bagian dari iman kita, intinya berdampak. Tidak bisa, tidak suka Tuhan kesalehan itu dipamerkan. Dan memang dalam kondisi kita sekarang mungkin renungan juga kepada kita. Saya kadang membaca media juga kan. Pertanyaannya begini, apakah Allah punya Facebook? Ada urusan tertunggu di medsos. Jadi ini kalau dari hati apa ya? Enggak apa-apa. Kan itu urusan tidak dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan selalu juga ingatkan kepada kita. Jangan itu menjadi suatu azan kepameran kira-kira seperti itu. Puasa menurut Allah, ini dia bisa kita ikuti membuka bulan 5 menjelaskan hal itu, memerdekakan karenanya. Intinya semua ini berpuasa yang dipegang oleh Tuhan, kita bisa berdampak secara sosial. Dampak secara sosial itu ketika ada orang yang tidak memiliki pakaian berikan, ada orang yang tidak memiliki rumah, bawa ke rumahmu, ada orang yang miskin yang tidak memiliki roti, pecah-pecah roti itu bagi kepada mereka. Ada orang yang tidak memiliki buku, lepaskan dan mereka dari negeri. Itulah puasa menurut Allah yang dikehendaki oleh Allah, dan itu sebenarnya yang menjadi poin dalam kehidupan kita. Iman itu harus bersifat sosial, tidak cukup untuk diri kita sendiri, cukup ibadah rumah atau saudara, harus berdampak. Maka ketika ada orang lain susah, bantu. Ketika ada orang lain berduka cita, hibur. Ketika ada orang lain membutuhkan, berikan pertolongan apa yang bisa kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Dan ketika ini sudah terjadi, ini dia sebagai hal yang terakhir. Kalau di awal Allah tidak mendengarkan doa mereka, tapi setelah mereka melakukan itu dalam pengertian pemahaman yang benar, maka akan terjadi. Mulai ayat yang ke-8 sampai ayat ke-12, ada kehidupan yang diberikan dan doa yang didengar oleh Allah. Dalam bahasa puisi, Yesaya mengatakan kira-kira seperti ini: kebenaran menjadi barisan di depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa mereka. Dan di ayat terakhir, bangsa Israel itu akan disebutkan sebagai yang memperbaiki tembok yang tembus, dan disebutkan yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi kembali kepada kita, atau dalam bahasa yang lain Yesaya 29 itu, sesungguhnya tangan Tuhan tidak terlalu panjang untuk membantu dan telinganya tidak terlalu kurang tajam mendengarkan, tetapi yang memisahkan engkau dengan Allah adalah segala dosa-dosamu dan kejahatan-kejahatanmu. Kira-kira seperti itu. Berarti jelas Bapak Ibu, terjadi apa yang merasa dari dulu tahun tidak bisa menggugat bertanya kepada Tuhan, tetapi pilihan yang paling bijak adalah refleksi dalam rangka ini yang terakhir. Ada perenungan, ada penyesalan, dan ada pertobatan. Renungkanlah diri kita, bukan diri orang lain. Mari periksa hati kita, kira-kira seperti itu. Kita memiliki pikiran yang kalut, itu karena pilihan kita saja. Kita memiliki hati yang menyimpan kekecewaan, dendam. Jangan salah orang lain yang membuat masalah. Tapi kita sebenarnya memilih untuk berada di masalah. Setelah kita menyadari itu, merenungkan itu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak bos, kita merenungkan apakah saya suami yang baik, suami yang setia, suami yang peduli, suami yang care. Apakah saya juga istri yang baik untuk pasangan saya? Anak bos juga seperti itu berpikir, apakah di masa muda saya dengan apa yang saya lakukan,
pada saat ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Itu pertanyaan-pertanyaan refleksif dalam kehidupan kita. Sekarang dalam perenungan itu kita menyesal. Dan setelah penyesalan itulah membawa kita kepada pertobatan. Untuk hari kata ada satu simbol di mana abu itu akan dibuat dari kita. Itu simbol penyesalan. Kita menyesal bahwa secara terjadi kita bisa jauh dari Tuhan, tidak dikehendaki Tuhan. Kita menyesal karena selama ini kita berpikir hidup kita sudah benar menurut versi kita, tapi menurut versi Tuhan ternyata. Karena itu malam hari ini dalam rangka 40 hari sebelum Paskah kita dibawa kepada masa-masa mempersiapkan hati kita di dalam menapaki proses-proses perjalanan Tuhan Yesus yang akan menuju Yerusalem. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu melalui seruan Nabi Yesaya yang disampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu sampai juga kepada kami pada malam hari ini di jemaat di Kota Semarang, di mana Engkau menginginkan kehidupan kami ini, iman kami, nasib kami, pengharapan kami ini berdampak secara sosial dalam kehidupan kami, dimanapun apapun keberadaan kami. Iman itu terkadang tidak bersifat pribadi. Engkau ternyata Tuhan tidak lalu untuk dipuji, disembah dan dimuliakan. Engkau menginginkan hidup keberagaman kami adalah hidup yang peduli kepada orang lain, adalah tangan yang cepat-cepat dan lurus kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Yang Kau kehendaki adalah mulut kami adalah mulut yang cepat-cepat memberi dan memberikan untuk setiap orang yang mengalami keraguan. Karena itu Bapa kami yang baik, ketika kami sudah memahami firman-Mu dengan baik, maka terang daripada kami bersihkan dalam kehidupan kami. Jadilah kami ada di depan kami dan kebenaran kemuliaan daripada pengadaan di belakang kami. Kami akan Engkau sebutkan sebagai orang-orang yang Tuhan berkati. Karena itu Tuhan berkati-katilah yang kiranya ada dalam kehidupan kami. Tolong kami, Bapa, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu merendahkan hati kami, introspeksi diri kami, merenungkan hidup kami secara pribadi, keluarga, begitu juga jemaat. Bahwa apapun yang pernah dan sudah dan sedang terjadi dalam kehidupan kami ini, sudah sepatutnya Tuhan dalam hikmat kami berpikir dan merenungkan itu sebagai akibat dari keputusan kami sendiri. Karena itu Bapa kami yang baik, sekali lagi terpujilah nama untuk firman-Mu saat ini. Biarlah kiranya Tuhan bertonggor dan pada saat ini membawa kehidupan kami ini semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih baik seperti Engkau kehendaki. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan menuju pada pemilihan pengeresan agung, apa yang dioleskan pada hari memperlihatkan kerendahan hati, proteksi diri kita terhadap dosa-dosa kita yang kadang berupa kita lakukan. Hanya kasih sayang Tuhan yang mampu membuat damai dan pengharapan kita. Mari dengan hati kami kita naikkan pujian bila kurenung dosa. Padamu Tuhan.
iri hati dan bencingku kadang mencemar. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayangmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara-saudara, aku telah menjadi simbol bagi kita bahwa kita adalah manusia yang fana dan rapuh. Kefanaan dan kerapuhan membawa kita untuk merendahkan diri dan mengingat kepada Sang Pencipta. Abu ini akan dioleskan pada dahi kita sebagai tanda bahwa kita ini adalah debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Abu ini adalah lambang penyesalan yang dioleskan pada dahi kita sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah.
yang dikasih Tuhan, itulah saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberi persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita akan ujian dari keluarga tim jemaat Kampus Dua. Amanat Yesus menuntun kita umatnya, wujudkan gereja yang kudus dan am. Dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasih-Nya teladan yang kekal. Dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasih-Nya teladan yang kekal. Marilah kita bersatu bergandeng tangan, dipandu Kristus Gembala yang benar, menata kasih untuk benih persatuan saat dunia dalam pergumulan, menata kasih untuk benih persatuan saat dunia dalam pergumulan. Ayunkan langkah yang pasti berteguh iman, amanat Tuhan lakukanlah terus. Satu tujuan dan langkah demi harapan, dunia sejahtera yang damai dan tentram. Satu tujuan dan langkah demi harapan, dunia sejahtera yang damai dan tentram. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber berkat atas kami. Hidup kami dinikmati oleh kasih karunia. Berkat-Mu mengalir atas kami hari demi hari. Terima kasih atas semua berkat yang telah kami terima dari-Mu dan yang sekarang telah kami kumpulkan sebagai persembahan kami kepada-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah gereja. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Amin.